Assalamualaikum, selamat siang. Ini hari Jumat. Wah, panas. Daerah sini panas sekali. Saya sebenarnya kagum dengan anak muda ini. Beliau ini masih muda, tapi cerdas. Literasinya sangat luas. Dia ini muridnya Syekh Ramadan Al-Buti, ulama terkemuka di Suriah yang dibom ISIS. Saat itu, dulu ya, era-era Suriah difitnah sebagai Syiah, terutama pemimpinnya saat itu. Banyak orang Indonesia itu yang tertipu, dan penggeraknya opini yang membuat Suriah itu hancur berkeping-keping. Ratusan ribu rakyatnya meninggal, dan orang Indonesia anehnya ada yang rela menjadi bagian ISIS. Bahkan di Indonesia sangat banyak sekali saat itu, dan getol donasi-donasi yang digunakan atas nama jihad di Suriah. Ternyata kesini kan ketahuan. Dari awal saya nggak percaya loh. Makanya kalau ulama-ulama yang sebagian ulama di Indonesia, terutama yang demo itu, mau yang Surabaya sampai Kelengsereh Tanah atau yang Selangit tingginya, mereka itu dulu juga sangat banyak percaya soal itu. Saya yang hanya orang biasa nggak percaya, dan sangat tahu bahwa itu adalah propaganda dari orang-orang yang sehaluan dengan mereka yang ini menyangkut satu negara di Timur Tengah yang saat itu sangat-sangat berperan akan hancurnya Suriah. Fitnah itu loh. Sampai Syekh Ramadan Al-Buti saja dibom, ya kan? Dan hancurnya ISIS itu kan persatuan seluruh rakyat di Suriah, lintas agama, lintas suku saat itu. Baru ISIS itu kocar-kacir. Bahkan bisa dibilang banyak negara Timur Tengah yang membacking ISIS saat itu rugi. Bahkan sampai Amerika juga rugi. Dan yang di Indonesia ini, orang yang dulu, orang-orang yang memfitnah Suriah itu Syiah, ikut-ikut rame donasi, pura-pura pada nggak tahu, padahal mereka itu ikut andil dosa banyak akan kematian rakyat Suriah, karena mereka memberi donasi untuk para teroris. Bahkan banyak juga orang Indonesia yang kesana yang jadi teroris, dan sekarang banyak yang tobat gitu loh. Tapi di Indonesia dulu tuh ada andil satu partai loh, yang sesungguhnya itu ikut andil membuat fitnah itu, memutarbalikkan fakta. Ini Gus Najih Ar-Ramadhani, dia ini muridnya Syekh Ramadan Al-Buti. Dia ini bisa dibilang pakarnya di MUI khusus terorisme. Anak muda ini sangat berbakat. Kemungkinan dia jadi kelak ulama yang tersohor di MUI. Secara garis paham jelas dia ini NU, karena dia ini juga muridnya beberapa kiai NU. Ini agak panjang videonya, paling tidak memberi pemahaman. Sampai saat ini masih banyak orang yang berpihak atau satu haluan dengan mereka-mereka yang dulu setuju dengan ISIS. Bahkan mereka dulu bersama dengan orang-orang yang fitnah Suriah itu sebagai Syiah, Asad Syiah. Dengan apa? Akhirnya apa? Menghalalkan nyawa sesama umat muslim. Sampai sekarang itu masih banyak orang-orang itu belum sadar, dan dia ikut gerombolan atau golongan orang yang pikirannya itu radikal. Ini dia. Siap dulu ya. Bapak Ibu tahu nggak ini ciri-ciri apa? Ini ciri-ciri Salafi. Nggak, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan bagus, bendera merah putih. Tapi biasanya, tapi mohon maaf, bukan apa-apa ya. Ini bukan kesalahan. Maksudnya saya, kalau kita masyarakat kadang-kadang kalau mau tahu itu ustadznya Salafi atau bukan, biasanya lihat dari benderanya. Kalau di mejanya ada bendera merah putih, itu biasanya kajian Salafi. Tapi nggak apa-apa. Kenapa orang-orang Salafi itu masang bendera merah putih? Karena dia masih butuh legitimasi. Itu kayak kiai kalau ceramah itu nggak perlu pakai dalil. Tapi kalau yang baru masuk, yang baru kenal Islam, itu biasanya baru muqaddimah sudah langsung apa namanya? Man ahdatsa fi amrina bahwa raddun gitu ya, atau kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah ini karena kenapa begitu? Karena biasanya masih butuh legitimasi. Takut dikira enggak, takut dikira anti NKRI.
Tapi kalau orang-orang Salafi kalau disuruh hormat nggak mau. Apalagi kalau disuruh berdiri untuk nyanyi Indonesia Raya, pasti menolak karena itu kemungkaran katanya. Berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan itu kemungkaran menurut orang-orang Salafi. Tapi tadi saya lihat di sini sebelum mulai berdiri menyanyikan Jalal Waton berarti bukan Salafi, meskipun ada bendera merah putihnya. Iya. Jadi ini bahasa simbol ya, bahasa simbol. Karena orang-orang ekstrim itu suka atau mendahulukan cara beragamanya memang dengan simbol. Makanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau seorang ulama Mesir era kita sekarang. Bukan Imam Ghazali yang dulu ya, yang di abad 12. Tapi Muhammad Al-Ghazali Mesir, dia bilang gini, sekarang ini ada tren beragama baru, tren hijrah namanya. Jadi seseorang masuk Islam hari Sabtu, lalu kemudian hari Minggu membaca artikel di internet tentang Islam, membaca artikel-artikel pendek. Hari Seninnya memanjangkan jenggot, celananya dicingkrangkan, kemudian jidatnya dibawa ke jasa ketok jidat. Itu udah Islam full, itu sudah Islam kafah. Kalau sudah ditambah, kalau mau lebih kafah lagi harus poligami biasanya. Islamnya itu biasanya hanya terbatas pada hal ini. Mereka nggak terlalu banyak urus yang lain. Soal hubungan baik dengan tetangga, soal membantu sesama dan lain nggak terlalu diurus. Tapi yang penting kamu celananya harus cingkrang, jenggotnya harus panjang, jidatnya harus hitam. Maksudnya ini orang-orang Salafi ini suka beragama dengan simbolik. Nah nanti kalau sudah begitu, hari Selasanya sudah membid'ahkan dan mengkafirkan. Jadi Sabtu masuk Islam, Ahad itu baca artikel-artikel tentang Islam pendek, 1-2 dalil hadis. Hari Seninnya memanjangkan jenggot, celananya dipotong, cingkrang. Hari Selasanya sudah membid'ahkan dan mengkafirkan. Jangan sampai hari Rebonya ngebom, itu aja. Itu. Oke, baik. Ini gara-gara ada bendera jadi saya terpikir padahal saya nggak mau ngomong itu tadinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini soal NII ya. Sebetulnya pembahasan soal NII ini panjang. Karena apa? Karena NII ini barang yang sudah hampir 80 tahun. Sudah dikaji oleh banyak sekali peneliti dalam dan luar negeri selama hampir 80 tahun. Dan NII itu dinamis sebetulnya. Mungkin sudah dibubarkan tahun 1962, tapi dia sebetulnya masih eksis. Meskipun dibicarakannya ketika ada momen-momen tertentu ya. Orang kan sudah lama sekali nggak bicara NII, tapi tiba-tiba ada Panji Gumilang, Az-Zaitun. Orang sudah lama tidak bicara NII, tiba-tiba ada yang nerobos ke istana membawa pistol, namanya Siti Elina. Ya, masih ingat kalau ada ibu-ibu nerobos ke istana bawa pistol, itu anggota NII. Orang sudah lupa, tiba-tiba di Sumatera Barat sudah punya 1.500 pasukan. Gitu. Orang sudah lupa, tiba-tiba ada penangkapan di Bali, di Tangsel ini belum lama ada penangkapan NII, di Garut ya. Jadi itu. NII ini sebetulnya barang lama. Tapi saya mau cerita singkat saja ya. Oh ya, sebelumnya di sini juga saya ngajak teman nih, namanya Jaka Gianova. Ini orang asli Tasik, tempat di mana dulu NII itu dideklarasikan. Dan beliau ini termasuk pelaku sejarah karena kakek-kakeknya dulu bersentuhan dengan NII. Kemudian juga ya sekarang dalami sejarah, nanti tambah-tambahin lah sama Jaka ya. Baik, ini karena ini NII ya. NII ini adalah negara Islam Indonesia ya. Tentu kita semua sudah tahu, atau kadang-kadang juga disebut DITII. DI ini adalah Darul Islam. TII adalah Tentara Islam Indonesia.
Sebetulnya ide untuk mendirikan negara Islam itu sudah lama ya. Meskipun nanti kita akan membahas bahwa ternyata terminologi negara Islam tuh nggak ada di dalam sumber ajaran kita. Karena terminologi Darul Islam, Darul Kufar itu ternyata di Al-Quran nggak ada, di hadis juga nggak ada. Tapi itu adalah murni ijtihadnya para ulama. Nah, tapi untuk Indonesia memang awal mula yang menggelorakan negara Islam Indonesia itu ya NII nih, itu. Meskipun ide negara Islam itu sudah sangat panjang sekali dan terus menerus bergulir ya, sampai yang terakhir yang paling baru ya tentu ISIS, Islamic State, yang kalau kita artikan ya negara Islam gitu. Meskipun yang ISIS ini transnasional, dia ingin khilafah di seluruh dunia. Nah, kalau NII ini sebetulnya lokal ya. DITII atau NII atau orang Jawa Barat lebih akrab dengan istilah gerombolan sebetulnya untuk menyebut orang-orang NII. Itu disampaikan oleh Kertosuwiryo, idenya itu sebetulnya semenjak 1945 sudah dilontarkan ide itu dan sudah disampaikan ke beberapa pejabat negara pada saat itu, meskipun berulang-ulang ditolak. Sampai akhirnya kemudian ketemu momentum, yaitu ketika perjanjian Renville ya, tahun 1948, di mana perjanjian tersebut membuat Kertosuwiryo itu kecewa. Kertosuwiryo ini juga dulu berperang, memang sudah lama berperang dan ikut dalam pasukan yang melawan Belanda. Karena itu ketika Bung Karno menandatangani perjanjian Renville dan mengharuskan tentara Indonesia meninggalkan Jawa Barat, Kertosuwiryo merasa bahwa dia sudah dikhianati dan Indonesia meninggalkan Jawa Barat. Padahal pasukannya lagi bergerilya. Karena itu tanggal 7 Agustus tahun 1949. Jadi tahun 49 sebetulnya itu baru dideklarasikan NII ini di Tasikmalaya, di kampungnya Mas Jaka ini, di desa Cisampah namanya. Itu tahun 1949 tanggal 7 Agustus. Pendirinya siapa? Pendirinya adalah seorang yang namanya Sekar Maji Marijan Kertosuwiryo. Kita semua sudah pernah dengar pasti nama Kertosuwiryo, tapi mungkin belum banyak yang tahu latar belakang kehidupan Kertosuwiryo. Padahal kalau kita lihat Kertosuwiryo, kalau kita ini saya jelasin sedikit soal profilnya Kertosuwiryo supaya kita bisa tahu NII ini barang apa. Kertosuwiryo itu sebenarnya orang Abangan. Keluarganya bukan keluarga pesantren, keluarganya bukan keluarga yang agamis. Bapaknya Kertosuwiryo itu adalah seorang mantri candu. Bapak Ibu tahu ya candu itu apa? Ya anak-anak muda sekarang nyebut cimeng. Candu ya. Bapaknya Kertosuwiryo ini mantri candu. Di mana? Di Cepu, Blora. Jadi Kertosuwiryo ini bukan orang Sunda sebetulnya. Orang Jawa. Orang Jawa Tengah. Kertosuwiryo itu orang Jawa Tengah. Sama seperti para pengurus Islam Nusantara Center ini kan banyak kan orang Jawa Tengah. Tapi mungkin nggak ada yang orang Blora ya. Nggak ada. Kertosuwiryo itu lahir di Cepu, di Blora. Pendidikannya murni sekuler. Jadi karena dia ini mantri, bapaknya itu mantri, dia bisa sekolah di sekolah Belanda. Kertosuwiryo ini bisa sekolah di sekolah Belanda sampai kemudian setelah sekolah kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Belanda di Surabaya. Itu pun yang diambil adalah kedokteran. Apa? Iya, UNER-A kalau sekarang. Dulu namanya IAS ya. Ya, itu sekolah Belanda dulu. Istrinya Kertosuwiryo itu bahkan kalau kita lihat foto-fotonya sekarang, istrinya tuh nggak berkerudung. Jadi sampai di sini tahu ya bahwa yang mendirikan NII ini sebetulnya orang Abangan. Mungkin satu-satunya persentuhan dia dengan tokoh agama itu adalah yang namanya Noto Diharjo. Dia tokoh Muhammadiyah. Jadi Kertosuwiryo itu mendapat pendidikan pertamanya
atau mulai kenal agama itu dengan tokoh Muhammadiyah, tapi itu pun juga hanya persentuhan biasa, artinya interaksi, bukan interaksi yang intens sebagai guru dan murid. Lalu kemudian ketika di Surabaya juga, Kertosuwiryo ini aktif di pergerakan sampai akhirnya ketemu dengan Cokro Aminoto. Dulu Kertosuwiryo ini organisasi yang pertama dia ikuti di Surabaya namanya Yong Java itu Persatuan Orang Jawa, tapi kemudian terbelah. Ada yang pandangannya itu sekuler, ada yang pandangannya Islam, dan Kertosuwiryo ini lebih cenderung kepada yang Islam. Kemudian bentuk namanya JIB, Young Islamiten Bond ya. Tuh. Dan kemudian itu membuat dia bertemu dengan Cokro Aminoto. Cokro Aminoto waktu itu adalah seorang pengurus Sarekat Islam ya. Kita semua sudah tahu lah, host Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan kemudian dengan Cokro Aminoto bahkan Kertosuwiryo bukan hanya berkenalan, tetapi tinggal di rumahnya di Cokro Aminoto, rumahnya Cokro Aminoto. Satu rumah dengan Bung Karno, dengan Muso ya, dengan Mualimin. Pokoknya banyak tokoh-tokoh yang waktu itu dikader di mana, di rumahnya Cokro Aminoto. Bahkan saking aktifnya Kertosuwiryo ini pernah dijadikan sebagai sekretaris pribadinya Cokro Aminoto. Dan kemudian aktif karena SI kemudian jadi PSI, Partai Sarekat Islam, kemudian berubah lagi menjadi PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia. Gitu. Ya kalau keturunannya sekarang Cokro Aminoto itu bersaing lagi. Cokro Aminoto itu keturunannya namanya Maya Estianti. Kalau Kertosuwiryo itu istrinya masih saudaranya Mulan Jamila. jadi bersaing lagi ya. Ada yang keturunan pejuang, ada yang keturunan pemberontak. Nah, kemudian Kertosuwiryo ini juga gabung di Masyumi. Sempat gabung di Masyumi, bahkan kemudian pindah ke tempat istrinya karena kemudian dia menikah dengan Umi Kalsum, namanya orang Tasik, dan kemudian mendirikan Masyumi cabang Tasik. Nah itu kira-kira latar belakangnya seperti itu. Belajar politik dari mana? Sebetulnya Kertosuwiryo banyak belajar politik secara otodidak karena nggak ada gurunya. Maksudnya gini, beda dengan pandangan guru-gurunya. Cokro Aminoto pro NKRI dan teman-temannya juga pro NKRI lah, Bung Karno dan seterusnya. Tapi Kertosuwiryo ini dulu banyak membaca buku-buku kelompok kiri sebetulnya. Bahkan pada saat ditangkap tahun 1962 yang dikoleksi oleh Jadi Kertosuwiryo ini pernah waktu sekolah di sekolah Belanda sampai dikeluarkan oleh sekolah Belanda itu karena dia banyak membaca buku-buku komunis. Jadi sebetulnya banyak terinspirasi gerakan kiri. Ini sebetulnya bukan hal baru. Karena apa? Karena kalau kita lihat di Mesir, Said Qutb itu juga pembaca buku-buku kiri. Taqiyuddin An-Nabhani itu pembaca buku-buku kiri, buku-buku Marxisme. Itu. Jadi bukan hal yang baru lah. Dan Kertosuwiryo itu pembaca buku-buku kiri. Gitu. Dia punya konsep namanya politik hijrah, bahwa politik yang ada itu harus diislamisasi sejak awal. Tapi dia berbeda pandangannya dengan guru-gurunya. Jadi otodidak lah. Singkatnya dia ini belajar politiknya otodidak. Nah, dia mendirikan NII, kemudian singkatnya mendeklarasikan NII dengan latar belakang seperti itu. Bapak Ibu, dari dulu gerakan-gerakan Islamisme itu justru banyak didirikan oleh orang-orang awam yang bukan non-agama sampai hari ini. Bapak Ibu baca buku judulnya Engineer of Jihad dan buku-buku yang lain. Ada temuan menarik bahwa ternyata mayoritas pelaku teror di dunia ini latar belakang pendidikannya bukan agama, tapi orang-orang eksakta. 50%
Lihat aja di UIN, IAIN yang ada di Indonesia. Sebaran radikal teror itu bukan di UIN, IAIN, tapi di ITS, di UNER, di IPB, di UI, ya, di kampus-kampus itulah. Jadi ini sebetulnya kan kebalikan ya, kebalikan. Kalau orang UIN itu kan kebanyakan lahirnya sudah di kampung pesantren, tidurnya saja sudah di musola, besar sedikit pesantren. Nah pas kuliah itu dia sudah bosan dengan kesolehannya, tinggal nakalnya saja. Makanya dulu saya lihat, waduh, alumni pesantren di UIN, bukan alumni pesantren lah, maksudnya saya lihat di UIN, IAIN malah banyak yang nggak sholat. Kayak ini organisasinya namanya organisasi Islam, padahal beda banget ketika saya dulu pernah ikut jamaah tabligh waktu di Surabaya. Justru kalau kumpul selalu di ITS. Kalau masuk ke ITS itu saya lihat kok mahasiswanya banyak yang pakaiannya syar'i ya. Meskipun pakaian tuh ya nggak ada yang syar'i, tapi ini sebutannya begitu. Lihat di ITS, mahasiswinya kerudungnya besar-besar, bapak-bapaknya celananya di atas mata kaki, jenggotnya panjang-panjang, waktunya sholat rajin ke masjid. Tapi kalau lihat IAIN, UIN malah yang sholat sedikit gitu. Nah ini kalau yang anak IAIN, UIN itu biasanya bosan dengan kesolehan, tinggal nakalnya saja. Sebaliknya orang-orang eksakta itu orang-orang umum, karyawan-karyawan BUMN, termasuk aparatur negara ya, Polri, TNI dan lain-lain. Biasanya kalau sudah dalam hidupnya itu mengalami dunia yang begitu hitam, kehidupan yang begitu hitam, itu sudah korupsi, sudah nakalnya macam-macam, tua udah tinggal pengen hijrah. Nah ini beda, ini apa namanya, siklusnya seperti itu. Itu hijrah ini kan nggak salah, yang penting hijrahnya bener, jangan hijrah dari nakal menuju radikal gitu aja. Jangan, karena kalau orang-orang hijrah itu ada tren orang hijrah, sebelum hijrah dia merasa bersalah, orang lain benar. Setelah hijrah dibalik, setelah hijrah dia merasa dirinya paling benar, orang lain semuanya salah. Nah ini fenomena ini yang harus. Jadi terminologi hijrah dulu itu dipakai juga oleh Kertosoewirjo ketika mengkonsep yang namanya politik hijrah. Oke, singkatnya kemudian Kertosoewirjo itu setelah kecewa dengan perjanjian Renville, setelah upaya perjuangan mewujudkan kemerdekaan yang cukup panjang, dia kecewa dan kemudian mendeklar sendiri negara Islam Indonesia itu di Tasikmalaya di tanggal 7 Agustus 1949, meskipun kemudian besarnya di Malangbong, di Garut. Itu di Malangbong, Garut. Malangbong itu tempatnya siapa? Tempat mertuanya, rumah mertuanya. Rumah mertuanya memang di Malangbong. Makanya kemudian di sana Kertosoewirjo hidup di sana dan kemudian mendirikan lembaga namanya Lembaga Sufah. Lembaga Sufah ini pusat kaderisasi sekaligus sebagai pusat militerisasi, pelatihan-pelatihan militer yang dilakukan oleh Tentara Islam Indonesia itu di Malangbong. Makanya jangan heran kalau hari ini Jawa Barat tuh intoleransi radikalismenya selalu tertinggi karena historisnya seperti itu. Dan masyarakat Jawa Barat tuh welcome dengan pendatang. Jadi ada semacam kekosongan ideologi di Jawa Barat itu, sehingga Ahmad Hasan masuk, diterimalah menjadi Persis ya. Kemudian Syiah juga masuk, pusatnya juga di Bandung, di Jawa Barat. Ahmadiyah juga pusatnya di Jawa Barat. Yang radikal-radikalnya juga semuanya di Jawa Barat. Karena Jawa Barat tuh memang mengalami kekosongan ideologi itu, semua yang datang kemudian diterima ya itu. Dan Kertosoewirjo juga pernah bersentuhan dengan Ahmad Hasan sebetulnya, dengan Hasan. Karena Hasan itu sahabatnya Nasir, dan Nasir, Kertosoewirjo dan Hasan pendiri Persis itu saling kenal semuanya. Itu. Jadi punya historis yang panjang Jawa Barat itu sampai hari ini. Kenapa masih menjadi pusatnya? Bahkan kalau kita lihat gerakan radikal yang ada hari ini, hampir semua lahirnya pertama di Jawa Barat.
Bapak Ibu, HTI itu lahirnya pertama di mana ya? Dibawa oleh Al-Baghdadi, dan pertama yang diajarkan itu di Masjid IPB, di Masjid Dermaga ya, di IPB. Tahun 80-an. Kemudian Ikhwanul Muslimin juga lahirnya dari UI. Waktu itu dengan program namanya Latihan Mujahid Dakwah. Buku-buku dari Mesir dibawa ke Malaysia waktu itu, kemudian diterjemah di Malaysia oleh ABIM, Angkatan Belia Malaysia, dan kemudian dicetak ulang di UI. Semuanya lahir di Jawa Barat. Gerakan-gerakan ini kebanyakan di Jabar, itu historisnya memang panjang. Tentu yang ingin didirikan oleh Kertosuwiryo ini adalah negara dengan sistem Islam, dengan sistem hukum Islam. Makanya dalam deklarasi dia juga menegaskan bahwa ini adalah negara dengan syariat yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Meskipun tadi Kertosuwiryo sendiri sebetulnya tidak paham apa itu Islam, apa itu Quran hadis itu, karena dia sebetulnya orang awam. Makanya ide-ide seperti ini nggak muncul dari ulama seperti Kiai Wahab Hasbullah misalnya. Nggak pernah itu punya ide mendirikan negara Islam. Orang-orang pesantren nggak pernah punya sejarah seperti itu, punya ide untuk mendirikan pesantren, karena ngerti substansi Islam itu apa. Karena ngerti bahwa istilah Darul Islam, Darul Kufur itu hanya ijtihad. Coba wis nanti dibuka lagi, kalau belum sempat sekarang, nanti kalau pas pulang coba buka. Istilah Darul Islam itu nggak ditemukan di Al-Quran, nggak ada, hadis juga nggak ada. Itu murni produk ijtihadnya ulama pada saat itu. Darul Kufur juga nggak ada, itu hanya semacam ijtihad untuk membagi teritori pada saat itu. Tapi sekarang sudah nggak relevan. Kenapa? Karena kalau sekarang kehidupan masyarakat kita sudah sangat heterogen di dalam sebuah negara bangsa. Gitu. Kayak Indonesia ini kan sudah sulit dipisahkan. Yang Kristen, yang Muslim, yang Hindu, Buddha, ya membaur semuanya. Kalau dulu kan teritorialnya sendiri-sendiri. Ini teritorial Muslim, teritorial kafir, makanya dibagilah dengan istilah Darul Islam dan Darul Kufur itu. Tapi itu pun sebetulnya definisi para ulama di dalam kitab-kitab fikih itu simple. Ketika ada suatu wilayah umat Islam bisa melaksanakan ibadah di situ, itu sudah disebut Darul Islam. Di mana ada wilayah umat Islam tidak bisa melaksanakan ibadah di situ, maka itu Darul Kufur. Sebetulnya sesimpel itu definisinya menurut para ulama. Nah, kalau kita mengacu pada definisi itu, sebenarnya di seluruh dunia ini, hampir di seluruh dunia inilah, nggak ada lagi yang layak untuk disebut sebagai Darul Kufur. Karena kebelahan manapun di dunia ini, kita tuh bisa beribadah. Di mana wes? Di Amerika. Di Amerika tuh Idul Adha, Idul Fitri ya libur sekolahnya di sana. Dan seterusnya. Sampai kayak gitu. Di kampus-kampus besar seperti Harvard, Stanford, semuanya disediakan musola. Itu di Amerika. Di Eropa, bahkan di Cina yang dikenalnya sebagai negara komunis, dan saya sudah beberapa kali ke sana, orang sholat tuh nggak sulit. Masjid-masjid banyak di Cina itu. Kalau ada yang mengisukan bahwa di Cina nggak bisa sholat, saya belum nemu faktanya. Kalau ada yang bilang di Cina nggak boleh puasa, saya belum ketemu faktanya. Gitu. Karena saya beberapa kali ke sana, masjid-masjid terbuka, bahkan ada masjid yang sangat tua sekali, itu dibangun di eranya sahabat. Bahkan makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai sekarang masih ada di Cina. Kalau Cina itu anti Islam, ya harusnya sudah diratakan dengan tanah itu, makam-makam itu. Mendingan juga sama orang Cina. Kalau sama orang Wahabi, makam-makam malah dibongkari semua. Itu. Ini kita ini di Indonesia. Kalau misalnya negaranya dikuasai Wahabi, ya akan sama dengan seperti di Irak, di Suriah. Makam-makam dibom, makam-makam digali. Gitu. Di kalangan orang-orang non-muslim malah lebih aman, terjaga. Banyak sekali masjid-masjid tua. Mungkin kalaupun ada ya, kayak di Cina itu, kalaupun misalnya ada penindasan terhadap muslim, itu orang-orang tertentu yang lagi menjalani masa hukuman. Memang mungkin iya, tidak diberi kesempatan untuk sholat, tidak diberi kesempatan untuk puasa, mungkin iya.
Tuh, yang orang barat menyebutnya kamp konsentrasi itu. Tapi saya juga datang ke Institut Islam Xinjiang, itu ya ada masjidnya, orang sholat, ya biasalah. Maka dengan fakta seperti ini, di mana kita bisa melakukan ibadah dimanapun, teritorial yang disebut Darul Kufur itu sebenarnya udah nggak ada. Apalagi Indonesia. Makanya sejak negara ini belum berdiri, NU itu di Muktamar Banjarmasin tahun 1936 sudah mendeklar bahwa negara ini sesuai dengan yang tertulis di Bughyatul Mustarsyidin itu adalah negara yang sudah sesuai dengan Islam. Ketika itu masih negara Batavia, tertulis di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dan itu diperkuat di dalam Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin. Maka sudah nggak ada persoalan bagi dunia pesantren, dunianya ulama, itu sudah nggak ada persoalan. Soal bentuk negara seperti apa sudah nggak ada persoalan. Karena memang itu murni ijtihad dari umat Islam yang hidup di setiap era. Terminologi khilafah itu juga sama. Khilafah itu selalu dicita-citakan sebagai sistem yang ideal, padahal perintah untuk mendirikan khilafah itu juga nggak ada. Di Al-Quran terminologi khilafah itu tidak ditemukan. Itu hanya ada kata khalifah menunjuk pada individu dan kholaif sebagai generasi. Tapi kata-kata khilafah itu di Al-Quran nggak pernah ada. Itu jangankan diperintahkan, disebut saja tidak. Jadi soal sistem politik ini memang murni ijtihadnya para ulama sesuai dengan kemaslahatan yang ada yang berbeda-beda di setiap tempat dan setiap waktu. Nah itu Kertoswiryo orang yang merealisasikan cita-cita itu di Indonesia pertama ya, dari mulai 1945 kemudian dideklar tahun 1949. Dan ini kemudian tidak hanya diikuti oleh Kertoswiryo, karena kemudian itu menyebar di beberapa wilayah. Di Aceh ada yang setuju dengan idenya Kertoswiryo, namanya Daud Bereh. Di Sulawesi Selatan ada yang setuju dengan idenya Kertoswiryo, namanya Kahar Muzakkar. Di Jawa Tengah ada yang setuju dengan idenya Kertoswiryo dan bergerilya, namanya Amir Fatah. Di mana lagi? Di beberapa wilayah ya, ada Sulawesi Selatan. Oh ya, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan itu juga setuju dengan idenya Kertoswiryo, dan semuanya melakukan upaya militer. Semuanya menempuh upaya militer. Karena dulu ini orang-orang ini Daud Bereh, Ibnu Hajar Daud Bereh di Aceh, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, Amir Fatah di Jawa Tengah, dulunya semua tentara. Maka ketika ini dideklarasikan, mereka sudah punya kemampuan militer. Itu. Maka jangan heran kalau hari ini ada TNI, Polri kok sampai belot dari negara. Itu bukan hal baru sebetulnya. Itu. Ada loh, banyak loh. Bukan hanya orang kampus. Orang-orang TNI, Polri ini juga banyak yang terpapar.